siapa sih sebenarnya manusia pertama yang ada di bumi ini gitu. Karena sekarang lagi rame juga di medsos perdebatan tentang sebenarnya manusia pertama itu Adam ataukah manusia purba dan seterusnya. Itu ramai sekali Pak Gojek. Nah, dari sisi ilmiah kira-kira seperti apa tanggapan Pak Gojek? Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi kan kalau kita membicarakan manusia pertama, kita harus bisa melihat dari sisi satu, perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah doktrin dari agama. Ya. Nah, kalau kita lihat doktrin dari agama dulu, karena masyarakat pada umumnya itu kan tidak terlalu merasa apa itu dapat ilmu, ya. Karena ilmu pengetahuan seperti biologi itu kan artinya hanya mereka yang khusus belajar, ya, mendalami biologi itu sendiri, ya, mendalami biologi, mendalami arkeologi, hanya seperti itu yang tahu sebenarnya manusia itu dari kapan, ya. Nah, kita lihat dari agama saja, ya. Masing-masing agama itu punya kepercayaannya terhadap manusia pertamanya. Masing-masing agama. Masing-masing agama. Beda-beda. Bahkan masing-masing budaya juga demikian. Ya. Jadi artinya kalau misalnya kita tentukan misalnya siapa? Ada misalnya ya orang Jepang nggak percaya. Karena orang Jepang percaya pada sejarah bangsa Jepang. Betul. Itu dianggap sebagai manusia pertamanya. Ya, yang keturunan dari matahari itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi karena yang tersebar di masyarakat kita itu agama Islam, dan agama Islam itu satu mata rantai dengan agama Kristen dan Yahudi, maka kisah Adam ada di tiga agama ini, tapi tidak ada di kisah di agama yang lain. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Nah, kalau kita urut ya dari Alkitab misalnya, sebenarnya Alkitab pun tidak menegaskan bahwa Adam itu manusia pertama. Hanya saja di situ dikatakan bahwa mari kita membuat, ya, manusia yang seperti gambar kita. Jadi yang dibuat itu adalah manusia yang seperti gambar yang mencipta itu, ya. Nah, maka di situ diketahui, ya kan, bahwa disebut Adam. Nah, disebut Adam. Tetapi di Alkitab sendiri itu menyebutkan ketika terjadi perkelahian antara Kain atau Kobil, ya, dengan Habil, itu kan Habil terbunuh. Maka Kobil itu memohon kepada Tuhan agar tidak dibunuh. Ya, artinya tidak dituntut hukum karena telah membunuh, dihukum bunuh. Ya, maka Kobil atau Kain ini diminta untuk meninggalkan kampungnya Adam, dan meninggalkan dari kampung Adam itu pergi ke kampung lain yang akhirnya menikah dengan perempuan di kampung lain itu. Nah, dari situ berarti ada orang sebelum Adam itu, karena ini di kampung lain gitu loh. Tapi kisah itu kan dibalut oleh kepentingan politik, sehingga karena tujuannya itu adalah adamisasinya ini, maka seolah-olah yang Kobil telah pergi ke kampung lain terus menikah dengan putri dari kampung lain itu menjadi tidak ada, ya. Contoh lagi, Nabi Ibrahim itu punya 3 istri, ya. Nabi Ibrahim itu punya 3 istri, yaitu satu adalah Saroh atau Sarah, ya, 2 Hajar, dan 3 Kenturah atau Keturah, ya. Tetapi dari persoalan politik di dunia Timur Tengah yang menjadi fokus tinggal Sarah dan Hajar. Yang Keturah tidak disinggung, bukan tidak ada, tidak disinggung. Tidak dimunculkan. Padahal Keturah itu punya anak 6. Ada yang namanya Yakson, ada yang namanya Median, ada yang namanya Medan, macam-macam. Motivasinya apa? Lah, ya motivasinya adalah untuk klaim perebutan wilayah di Timur Tengah. Jadi di situ makanya perkelahian itu ya di keluarga Timur Tengah sendiri, gitu kan. Nah, sebenarnya Al-Quran itu juga sudah dengan sistem yang arif lah supaya tidak bertengkar, ya. Makanya Adam di dalam Al-Quran itu tidak dimunculkan sebagai manusia pertama, tapi dimunculkan sebagai khalifah pertama.
Nah, jadi kita harus membedakan antara manusia pertama antara dan manusia pertama dan khalifah pertama. Ya. Jadi kalau manusia itu pertama berarti sebelumnya tidak ada manusia. Sebelumnya nggak ada manusia. Iya. Ya. Nah, kalau khalifah pertama artinya sebelumnya ada tapi dia menggantikan. Oh, semacam manusia hibrida jenis baru. Iya, iya menggantikan ya. Karena kata khalifah itu dari kata khalafa yang artinya itu menggantikan ya. Oke. Menggantikan khalifah yang sebelumnya ya. Itulah di Al-Qur'an malaikat bertanya ya, mengapa ya kan manusia yang sudah saling membunuh, menumpahkan darah, ya kan? Tapi kok tetap saja dijadikan sebagai khalifah. Itu gitu artinya ada manusia sebelum Adam gitu ya? Iya, kan gitu kan. Jadi persoalannya itu di kekhalifahan ini. Jadi di situ. Tapi kan jawab Tuhan di Al-Quran, ini a'lamu minkum. Aku lebih tahu dari kalian. Ya, jadi di situ makanya nanti Adam diajari asma terhadap sesuatu. Ya. Jadi, nah ini saja diperdebatkan asma sesuatu itu. Ya, ada yang ya semua benda yang ada pada waktu itu, ada yang mengatakan itu ilmu dan sebagainya. Ya, tapi itu kan semuanya adalah perdebatan pemikiran manusia. Ya. Sehingga dengan demikian proses manusia pertama itu ya sampai kapanpun tetap menjadi konsumsi bagi orang yang tidak belajar ilmu pengetahuan, tapi terdoktrin. Iya, ya. Terdoktrin oleh agama maksudnya. Oleh agama. Ya, tapi kalau orang belajar ilmu pengetahuan ya nggak bisa, ya kan? Misalnya gini, ya, sedoktrin-doktrinnya, tapi orang kan tetap bertanya, kalau begitu Adam dibuat tahun berapa? Ya kan, dicipta tahun berapa? Maka dapat dikatakan hampir sepakat karena mengikuti Barat. Jadi Adam itu sekitar, jadi terciptanya Adam itu sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Ya, jadi tahun 6000 sebelum Masehi. Oke. Iya. Nah, jadi kalau tahun 6000 sebelum Masehi, ya, itu kita bisa mengamati bahwa manusia itu ribuan tahun pun belum tentu bisa berubah postur dan sebagainya. Ya. Jadi kalau secara ilmu pengetahuan, ya, Adam itu punya DNA. Ya, DNA itu tidak bisa berubah terus menjadi mau macam-macam kayak begini ini ya. Sampai hari ini saja ya, orang Eropa itu punya resus, jadi golongan darahnya itu punya resus positif, artinya punya golongan darah yang mengandung resus. Ya, kita tidak punya. Resus itu apa? Resus itu monyet, kera. Jadi artinya orang Eropa masih mengandung darah kera, kita sudah tidak, dan itu fakta. Ya, teman saya meninggal, dia memang dari keturunan-turunannya mbahnya dulu dari orang Eropa, ya, itu meninggal gara-gara ya golongan darahnya B tapi B resus. Ya, jadi dia bilang, waduh, aku kalau sampai kena penyakit yang harus membutuhkan cuci darah tamat riwayat. Karena harus beli golongan darah itu harus beli dari Eropa. Ya, akhirnya betul meninggal. Iya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau begitu, nah kalau Adam itu manusia pertama, berarti siapa kalau gitu yang punya resus? Gampangannya seperti itu, gitu kan? Ya. Kalau Adam punya resus, pasti semuanya seluruh dunia punya resus. Oh iya dong. Ya, karena DNA sumbernya dari satu kan. Sumbernya dari satu. Berarti setiap bangsa lebih tepatnya punya Adam yang berbeda-beda nggak sih? Oh, ya nggak sih kira-kira? Seperti itu. Ya. Okay. Ini baru ngoncei secara doktrin loh ya, dengan realita. Dengan realita orang Eropa punya resus itu realita, ya kan? Walaupun golongan darahnya itu sama A, B, AB dan O, tapi kita disebut resus negatif. Artinya tidak ada golongan darah monyetnya. Nah, gitu loh. Sedangkan orang Eropa itu resus positif. Artinya golongan darahnya kantilan ya, terikutkan ya darah monyetnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini baru dari segi doktrin.